Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 rumah di kawasan padat penduduk kota Palembang hangus terbakar. 1 warga menderita luka bakar. Lahan gambut di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Dampak kemarau panjang, warga Desa Simpang Labuan dalam Kabupaten Ogan Ilir sulit mendapatkan air bersih. Kita awali berita Palembang hari ini dengan informasi kebakaran. 3 rumah di kawasan padat penduduk kota Palembang hangus terbakar. 1 warga menderita luka ringan akibat kebakaran. Kobaran api dan asap pekat menjulang tinggi di jalan terusan kota Palembang. Di kawasan permukiman padat ini ada 3 rumah terbakar. Pemilik rumah tidak kuasa menahan tangis saat melihat rumahnya hangus terbakar. Si jago merah cepat menjalar karena mayoritas bangunan semi permanen. Tim pemadam sempat sulit mendekati lokasi karena menempati gang sempit. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Unit kita tidak bisa masuk ke sini, jadi kita upayakan mobil pompa kita bawa ke sini, pompa apung dan pompa portable menggunakan mobil pickup. Jadi itu upaya kita. Alhamdulillah air di dalam sungai itu ada, dan kita bisa melakukan pemadaman. Kalau untuk mobil kita nggak bisa masuk, akses nggak ada. Ada berapa mobil yang nggak bisa masuk, Bang? Di depan ada 6 mobil ya, di depan 6 mobil di depan lorong, tapi kita selang pompa kita bawa ke sini menggunakan mobil pool kita ya. Kita kan bawa dugaan sementara dari listrik. Ada korban jiwa, Bang? Untuk sementara ini belum ada ya, belum terdapat. Ada korban luka? Korban luka tadi ada, tapi sampai dengan ini saya belum melihatnya. Setelah berjuang 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. 1 warga menderita luka ringan akibat kebakaran. Sedangkan kerugian materi para korban kebakaran diprediksi ratusan juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Sejumlah korban kebakaran di Jalan Terusan Kota Palembang berharap menerima bantuan pemerintah. Selain tempat tinggal, mereka juga kehilangan harta benda yang ikut hangus terbakar. Kesedihan masih dirasakan sejumlah korban kebakaran di Jalan Terusan Kota Palembang. Betapa tidak, harta benda hangus dilalap si jago merah. Mereka hanya memiliki pakaian yang melekat di badan. 3 rumah hangus terbakar. Para korban kebakaran kini mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga sekitar sambil berharap menerima bantuan pemerintah Kota Palembang. Api itu berasal dari konslet listrik ya. Memang ya bukan dugaan gitu ya, memang ini bisa pakai lah ya ini. Itu dari listrik itulah. Dak kate uang pemasak dak kate. Iya. Itu berapa rumah, Mbak? 3 ikut rumah. Ada korban jiwa, Mbak? Kate alhamdulillah. Aduh, kate itulah. Kena ini panas ya. Mati. Ada barang yang bisa diselamatin, Mbak? Sama kate, kami mau baju di badan pula. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya udah ludes, yang bisa diselamatin baju di badan. Kalau bisa harapan kami minta tolong bantuan bangunan lah, material, bahan apa kalau bisa ya secepatnya memang kasih tempat tinggal. Tapi sekarang ini udah kasih tempat tinggal lah, tinggal kalau bisa bantuan sejenis bangunan lah, material. Selain menghanguskan 3 rumah, kebakaran mengakibatkan seorang warga lanjut usia menderita luka bakar. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lahan gambut di Ogan Ilir kembali terbakar. Kedalaman lahan gambut yang hampir 1 meter memicu api sulit dipadamkan. Akibat kebakaran lahan gambut, kabut asap pekat menyelimuti jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Kepulan asap tebal kebakaran lahan gambut kembali tampak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Padahal sebelumnya, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Ogan Ilir mampu memadamkan api di Indralaya Utara.
Luasnya area lahan yang terbakar memacu petugas berjibaku melakukan pemadaman. Kedalaman lahan gambut hampir 1 meter juga memicu api sulit dipadamkan. Warga sempat panik karena api mulai mendekati kebun. Awalnya api muncul dari tepi jalan lintas Sumatera, Palembang, Indralaya, kemudian menjalar ke lahan gambut. Pak, sebelumnya apa lahan ini pernah terbakar, Pak? Ya, 2019. Terakhir, Pak, ya? Ini pemadaman apa sudah selesai, Pak? Bukan baik kalau ada lagi masuk api yang Nah, luas lahan yang terbakar ada berapa, Pak? ini dari semalam lebih kurang 7 hektar. Kalau semalam 6, pagi siang ini 1 hektar. Pak, apakah tahu penyebab kebakaran itu disebabkan oleh apa, Pak? Api pertama ada awal di pinggir jalan. Bisa jadi rokok. Diperkirakan luas lahan yang terbakar di Desa Lorok mencapai 7 hektar. Akibat kebakaran, kabut asap pekat menyelimuti jalan lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kita beralih ke informasi kriminal. Sempat dilaporkan kasus pengancaman, seorang ibu rumah tangga di Palembang melaporkan balik tetangganya ke polisi. Pelapor tidak terima, telah dianiaya tetangganya. Bahkan anak pelapor yang berusia 8 bulan ikut jadi sasaran penganiayaan. Setelah dilaporkan melakukan pengancaman terhadap tetangganya, Rina membuat laporan balik ke Polrestabes Palembang. Warga Jakabaring ini lapor ke polisi telah dianiaya Devita Sari. Akibatnya pelapor bersama anaknya yang berusia 8 bulan menderita luka lebam dan gores di tubuh. Diduga kasus ini dipicu terlapor tersinggung dengan pelapor saat bercerita dengan temannya sering kehilangan uang. Terlapor yang tidak terima menganiaya pelapor hingga terjatuh ke lantai. Bahkan anak pelapor ikut menjadi sasaran penganiayaan. Aku ditampaknya, diterjangnya, Kak. Rambut aku dijambaknya. Anak aku terbentur di lantai. Posisi aku lagi macam anak, Kak. Masalahnya itu apa? Masalahnya kami kumpulan bank, Kak. Ya. Bank MBK, Kak. Dia nasabah baru dari bank tempat kami tadi, Kak. Kumpulan kami itu dia nasabah baru, anggota baru, Kak. Kami anggota lama. Karena aku tak cak kelompok, Kak. Sering kehilangan duit, sama duit koyak, Kak. Jadi aku tak bisa sama kelompok yang ini. Dia tadi anggota baru tersenggong, Kak. Langsung napuk aku dia, Kak. Langsung cari rambut aku dijambaknya, kaki aku diterjangnya, biru kalau Kak badan aku, Kak. Sebelumnya Devita Sari melaporkan Rina bersama adik prianya bernama Latif karena dugaan kasus pengancaman. Latif yang tidak terima kakaknya dianiaya Devita Sari mengancam dengan parang. Kasus pertengkaran tetangga ini masih diselidiki Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Diduga salah paham, 2 warga bertetangga di Kota Palembang terlibat pertengkaran dengan membawa sebilah parang. Seorang pria mengejar dan mengancam ibu rumah tangga. Aksi nekat pelaku berhasil dicegah keluarga korban bersama warga sekitar. Dengan membawa sebilah parang, Latif mengejar tetangganya bernama Devita Sari di Jalan Pipa Putih, Kota Palembang. Aksi nekat pelaku berhasil dicegah oleh keluarga ibu rumah tangga tersebut bersama warga sekitar. Namun pelaku yang tersulut emosi terus berteriak sambil menunjuk korban. Kasus ini diduga dipicu salah paham hingga berujung cekcok mulut antara korban dengan kakak perempuan pelaku bernama Yanti. Keduanya sempat adu fisik sehingga Yanti mengadu ke Latif. Ada aku ni katanya nak pindah, nak berubah tempat. Katanya tadi dia ngoceh je semenjak ada orang baru ni, katanya kacau bang kita ni. Semenjak ada orang baru kayak kacau je, aku kaget kacau ni ngalah ke orang baru ni. Aku ni tadi kesenggong orang baru 5 kali bayaran baru. Kata aku tadi nyenggung terus kan. Kata aku tahu kenapa je ngomong kayak itu, aku kesenggong. Senggong nak apa kaunya? Aku mulut aku katanya tadi ni. Aja bergulat kami tadi. Bergulatnya lagi jambat aja pisai wong. Sudah dipisai wong dia balik. Sama balik, aku balik, dia balik. Aku belum balik ke rumahku, balik ke rumah tua aku dulu. Balik dia sama balik. Tak tahunya dia balik tadi ni ngadu dengan dulur dia. Sudah ngadu dengan dulur dia. Tadi mau parang nak ngejar aku. Iya, itulah videonya tadi. Yang bawa parang tadi siapa? Adiknya. Oh, adiknya. Lana.
Korban telah melapor ke polisi. Kasus pertengkaran tetangga ini masih diselidiki Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.